Oke, kita langsung saja. Terima kasih atas kedatangannya Mas Ryu di sela-sela kesibukan dan juga terima kasih kawan-kawan atas waktunya. Kita mau membahas sesuatu yang sebenarnya apa ya, nggak real, tapi dianggap real dan orang apa ya, dari semua agama dan semua ideologi percaya kepadanya. Dan saya tidak membicarakan tentang Tuhan, tapi membicarakan tentang uang. Eh, ini kan uang ini sebenarnya sesuatu yang diciptakan manusia, tapi sangat berguna, tapi juga sebenarnya tidak real sama sekali. Ini sejarahnya gimana nih, Mas? Apakah uang ini ada kaitannya sama otak kita atau ini sebenarnya pure ciptaan manusia yang tidak ada korelasi sama otak kita? Jadi hanya hanya apa? Practical thing yang kita ciptakan. Iya, selamat malam Mas Amin. Selamat pagi ya di sana, ini malam. Oke, jadi ya memang kalau kita berbicara mengenai uang, uang itu justru adalah sistem kepercayaan yang eh, lebih mendekati universal gitu ya, ketimbang kepercayaan-kepercayaan yang lain. Jadi orang boleh percaya kepada Tuhan yang berbeda, tapi percaya kepada uang yang sama gitu. Misalkan bolehlah orang Taliban itu nggak kenal yang namanya uh, Benjamin Franklin, atau orang Taliban nggak benci banget sama yang namanya Amerika, boleh gitu. Tapi kalau orang Taliban itu terus memegang selembar kertas yang gambarnya Benjamin Franklin, dia yakin seyakin-yakinnya yang dipegang itu setara dengan 1.400.000 sekian rupiah. Dibawa ke seluruh dunia, sama keyakinannya tentang uang ini. Jadi uang itu adalah sistem keyakinan yang diciptakan manusia yang paling bisa menjembatani segala hal. Itu uang ini sendiri. Jadi ya orang bisa percaya kepada negara yang berbeda, orang bisa berpegang kepada agama yang berbeda, orang bisa berkeyakinan pada Tuhan yang sama, yang berbeda, tapi orang percaya pada uang. Jadi uang itu sekarang adalah satu-satunya sistem kepercayaan manusia yang paling tinggi, melebihi apapun kepercayaan tentang Tuhan sekalipun. Gitu. Karena Tuhan, orang bisa Tuhannya berbeda-beda, tapi uangnya sama. Karena uang juga sistem kepercayaan. Karena uang juga lahir pada rasa percaya. Gitu. Jadi kalau kita berbicara mengenai sejarah uang itu ya, uang itu sendiri. Nah kalau sekarang misalnya uang itu sekarang kita itu percaya kalau misalkan yang kita pegang itu uang, misalnya uh, uang dolar misalnya, kita dengan kepercayaan penuh tanpa ragu-ragu bahwa $1 atau $1 adalah 14.000 kan. 14.000 sekian rupiah itu. Percaya semua itu. Hanya ya memang uang ini adalah kepercayaan, keyakinan kolektif. Saya percaya karena tetangga saya percaya gitu. Ya sama dengan Tuhan kan sama. Saya percaya Tuhan karena bapak saya percaya gitu. Dan guru saya percaya dan ngomong semua percaya, terus nakutin pula gitu, medeni. Gitu ya. Jadi akhirnya semua orang percaya pada Tuhan yang pada dasarnya dikenalkan. Sama uang juga demikian ya. Misalnya ya, kalau sekarang ini kalau kita ya yang kita berbicara mengenai uang lah ya. Jadi kalau kita berbicara gini deh, kalau kita berbicara mengenai uang, uang itu kan menjembatani atau dalam artian sebagai alat ukur yang lebih mapan untuk alat tukar menukar. Apapun itu, tukar misalkan menukar uang dengan barang dengan jasa, jasa dengan jasa, jasa dengan atau barang dengan barang itu. Ya, kalau misalnya ya memang sejarahnya panjang, tapi uang itu yang disebut uang itu kan panjang ceritanya. Dulu ada yang dipakai pembayaran itu jelai, biji-bijian ya, juawut gitu ya. Di Sumeria itu sekitar 3.000 tahun yang lalu, 5.000 tahun yang lalu, tulisan pertama yang tercetak, tulisan yang pertama yang tercetak itu bukan nama seorang raja atau nama nabi, tapi nama
tukang kredit itu ya, penagih utang itu. Penagih utang namanya kusim itu. Itu bisa jadi sampai sekarang belum ada nama yang lebih tua yang diklaim lebih tua melebihi nama kusim ini. Ya, nama kusim itu. Kusim itu istilahnya pencatat utang gitu. Pencatat utang di Sumeria gitu. Nah, waktu itu yang namanya alat tukar utang itu dipakai jelai itu biji-bijian gitu ya. Banyak itu biji-bijian. Cuman kalau misalkan biji jelai misalkan satu karung gitu. Dia kalau mau membeli banyak kan ya repot gitu. Lama-lama terus kemudian kerang kuwo itu. Kerang kuwo itu sampai awal abad ke-20 kerang kuwo itu sebagai alat pembayaran yang sah di Uganda. Jadi orang Uganda membayar pajak itu dengan kulit kerang kuwo itu masih dianggap uang. Nah, uang ini yang misalnya uang apa lagi? Rokok itu bisa menjadi uang kalau di penjara. Di penjara itu, ya rokok itu di penjara itu. Jadi ya misalkan di penjara kam-kam tawanan perang modern itu rokok itu berfungsi sebagai uang gitu ya. Bahkan pada tahanan yang tidak merokok itu bersedia menerima rokok sebagai pembayaran gitu. Ya, dan mengkalkulasi nilai semua barang dan jasa dengan rokok itu. Itu ada nilainya gitu. Misalnya kalau ini pernah ada cerita tentang Camp Auschwitz ya, waktu di zaman orang-orang Yahudi ditahan oleh Nazi Jerman, Hitler itu ya. Itu menggambarkan mata uang rokok itu dipakai di camp itu ya. Misalnya dan mereka itu sudah apal itu misalnya roti itu ya, roti lembaran itu seharga 12 rokok gitu ya. Kalau ada mentega itu seberat 3 ons itu harganya 30 rokok. Jam tangan itu harganya 80 sampai 200 rokok gitu. Dan seliter alkohol waktu itu setara dengan 400 rokok. Jadi mereka itu mencari alat untuk penyetara gitu ya, yang gampang. Karena misalnya gini ya, misalnya kalau kita misalnya ini harganya berapa ya? Oh itu harganya 1 gram emas atau 88 sekel emas atau perak gitu. Lah setiap kali mereka itu berdagang, mereka ngukur beratnya itu. Sehingga ada koin pertama yang distempel gitu. Dengan stempel kerajaan. Dengan stempel kerajaan itu memenuhi kebutuhan bahwa yang namanya aku nggak perlu lah nyetempel nimbang emas ini lagi. Emas ini sudah dijamin oleh negara beratnya sekian gitu. Jadi akhirnya saling percaya itu. Tapi sekarang sebenarnya ini kolektif ya. Negara itu sekarang mengambil alih kepercayaan terhadap uang itu kan sekarang. Bukan mengambil alih kepercayaan pada uang, ada otoritas yang lebih tinggi yang dianggap menjamin nilai uang itu sendiri gitu. Misalnya 1 denarius itu ya. 1 denarius itu kan perak ya. Denarius itu denar. Makanya denarius itu uang denarius itu pada abad 1 Masehi itu udah mencapai di India. Di India nggak tahu siapa denarius itu siapa gitu. Mereka mencetak uang denarius yang sama dengan gambar yang sama. Dan mereka yakin itu bahwa nilainya denarius itu sama. Orang Arab menyebutnya dinar, denarius itu. Dinar itu. Jadi itu dinar. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok kita bisa percaya seperti itu gitu ya? Percaya. Kita yakin pada uang ini. Kenapa otak kita demikian yakin pada uang? Karena kepercayaan kepada uang itu lebih bisa dipegang ketimbang kepercayaan kepada apapun juga. Gitu. Ya, ini berhubungan dengan kebahagiaan itu tadi, kan ya? Yang namanya bahagia itu, yang namanya otak kita bahagia. Bahagia pada otak manusia atau binatang apapun, yang namanya bahagia itu apa sih? Sederhana sebetulnya. Yang namanya kebahagiaan pada binatang, ini manusia kan juga binatang ya. Kebahagiaan pada binatang, misalnya tikus misalnya, itu yang pertama, ancaman terhadap kelangsungan kehidupan itu hilang gitu. Hilang. Jadi misalkan tikus itu paham ya,
Otaknya itu mencatat, otak tikus itu. Memori tikus itu mencatat. Kalau aku tidak makan, lapar dan mati gitu ya. Jadi dorongan untuk hidup pada tikus kalau menemukan makanan. Jadi tikus kalau kemudian dia menemukan gandum, biji gandum, bahagia dia. Otaknya itu bahagia gitu. Ancaman berlangsungnya kehidupan itu hilang. Itu yang namanya kebahagiaan pada binatang. Ya, ancaman. Jadi dia itu merasa terancam. Begitu ancaman itu hilang, misalnya tupai menemukan kenari gitu, dia merasa bahagia, otaknya bahagia. Otak bahagia gimana sih gitu? Dicatat sih, memang sudah lama itu sejak tahun 60-an itu ya. Tahun 60-an itu mereka mencatat itu, dan akhirnya malah mereka sebetulnya mereka ini pelopor neuroscientist ini, mereka itu mau mencari ini memori letaknya di mana sih gitu. Malah mereka menemukan emosi gitu ya. Tikus itu merasa jadi bahagia. Jadi neurotransmitternya uang ini kalau di otak kita apa ini? Dopamin. Dopamin. Jadi sama dengan yang lain dong, sama dengan seks, sama dengan gini ya. Jadi kalau kita berbicara tentang dopamin, di tempat yang berbeda, dia akan menimbulkan efek yang berbeda gitu. Jadi misalkan dopamin yang meningkat misalnya di amigdala gitu, di amigdala, di pusat emosi, di NACC atau nukleus accumbens, dia menemukan rasa ekstase, bahagia itu. Ya, bahagia. Tapi kalau dopamin di tempat-tempat misalnya hipokampus menimbulkan kebencian, benci banget dia itu. Jadi misalnya kenapa orang tuh bisa benci banget sama Barcelona tapi dia wah seneng banget sama namanya Real Madrid atau sebaliknya itu. Ya karena dopaminnya gitu. Nah, tapi dopamin itu bukan karena berarti dopamin. Iya, dopamin di tempat tertentu, di tempat otak itu kan banyak itu ya. Itu juga menimbulkan efek yang berbeda. Oksitosin itu ya. Oksitosin di tempat yang berbeda akan menimbulkan efek yang berbeda. Nah, di otak kita itu bermacam neurotransmitter, bermacam hormon, bermacam konstelasi itu bekerja saling tumpang tindih, saling bersaing, saling mendukung sehingga hasil akhir dari kerja otak yang demikian bervariasi itu setiap orang berbeda, dan itu yang seolah-olah menumbuhkan yang namanya free will, padahal ya itu kerja otak di luar kemauan kita itu. Tapi saking banyaknya variabel ini jadi seolah-olah kita punya free will. Nah, kembali ke kebahagiaan tadi. Kebahagiaan yang pertama pada binatang itu adalah dia kehilangnya ancaman berlangsungnya kehidupannya dia. Jadi ya menemukan makanan, menemukan minuman. Nah, itu membuat bahagia. Ancamannya dia merasa binatang akan merasa istilahnya terancam atau waspada atau cemas itu. Cemas kalau ada ancaman untuk membunuh dia itu ya. Ancaman membunuh dia, misalkan ada predator itu. Cemas dia itu. Gelisah dia itu. Otaknya gelisah. Tapi kalau menemukan ancaman, menemukan hilangnya ancaman, itu misalkan lepas dari kejaran singa seekor babi hutan gitu, bahagia dia gitu, relief otaknya. Atau tikus menemukan makanan biji-bijian gandum gitu, bahagia otaknya gitu. Nah, hilangnya ancaman keberlangsungan hidup itu menimbulkan rasa bahagia di otak. Yang kedua, menemukan pasangan itu. Menemukan pasangan itu membuat bahagia gitu pada binatang gitu. Menemukan pasangan yang memberikan, jadi pasangan itu tapi tidak semua pasangan. Jadi ya kalau pada binatang adalah pasangan-pasangan yang memberikan tanda bahwa dia siap untuk dibuahi gitu. Ya, yang melakukan hubungan seksual di luar masa suburnya cuma manusia gitu ya, sama bonobo. Binatang-binatang lain itu kalau melakukan hubungan seks pada saat perempuannya itu masa subur, ovulasi gitu ya. Nah, ovulasi itu si perempuan itu pada umumnya semua binatang itu memberikan tanda bahwa dia subur, namanya etrus gitu. Misalkan kalau kera babon itu etrusnya pantatnya memerah itu ngasih tahu yang cowok-cowok nih, gua siap diewek nih gitu ya. Ini udah subur nih gitu. Anjing misalnya, anjing itu kalau
Kalau masa subur, dia mengeluarkan feromon. Anjing-anjing cowok dalam radius 1 kilometer itu bau semua itu. Dan feromon itu menimbulkan perasaan bahagia pada anjing-anjing itu gitu ya. Anjing-anjing itu otaknya bahagia. Nah, itu pada binatang-binatang non manusia gitu. Sementara pada evolusinya manusia itu otaknya akhirnya mempunyai konsep masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang gitu. Sehingga kecemasan pada manusia bukan hanya kalau ada predator atau kekurangan makanan itu. Karena dia bisa memprediksi atau mengira-ngira, waduh, mati aku itu minggu depan, bulan depan aku akan mati kalau aku nggak dapat makanan. Jadi kecemasan manusia itu bukan hanya sekedar pada saat itu juga dia melihat apa yang dilihat dan apa yang di depannya, tapi manusia itu punya konsep otaknya, punya konsep masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Sehingga kecemasan itu bukan hanya tidak menemukan makanan dan tidak menemukan pasangan, tapi banyak itu. Banyak. Ini tanggal berapa ini? Tanggal 27 gitu ya. Ntar lagi bayar kosan. Wah, ini bayar gitu. Terus kemudian mau berangkat, macet itu. Macet karena kalau macet ini waduh dimarahin bos nih. Jadi dia punya memori dan mempunyai konsep masa lalu, masa sekarang, masa akan datang, dan itu membuat manusia itu cemasnya itu luar biasa. Nah, kehilangan ancaman-ancaman kecemasan itu membuat manusia bahagia gitu. Kalau kaitannya sama istilah di psikologi yang ada namanya paradox of choice gitu. Jadi manusia itu kalau kebanyakan pilihan malah semakin bahagianya berkurang. Ini gimana, Dok? Apakah Iya, benar. kalau orang kebanyakan uang, misalnya para bilioner itu malah bahagianya lebih berkurang daripada milioner misalnya? Nah, kalau pada uang beda, Mas. Gini. Justru manusia itu akhirnya otaknya mencatat, notice uang ini adalah solusi banyak hal gitu. Ya, beda di hati, beda di mulut. Manusia itu biasa, memang ya biasa gitu. Misalnya orang yang menyebutkan uang bukan jaminan untuk bahagia. Itu yang ngomong gitu orang yang nggak punya uang gitu. yang punya uang beda lagi gitu. Nah, uang ini bisa melebihi apapun gitu. Uang atau orang agama itu kan mengatakan, ada agama yang mengatakan segala macam masalah itu sumbernya adalah uang gitu ya. Dia tidak membicarakan bahwa yang namanya uang itu juga solusi pada banyak masalah gitu. Tadi ada yang bertanya lebih baik mana menuhankan uang atau menguangkan Tuhan? Kenapa sih harus Tuhan? Uang dianggap Tuhan dianggap nggak ada, emang kenapa? Gitu loh. Ya itu mah. Tapi yang banyak sekarang menguangkan Tuhan. Jadi namanya? Mendapatkan uang dari Tuhan. Dengan menjual Tuhan. Ya nggak apa-apa sih, kenapa memang gitu. Tuhan mau dijual juga nggak apa-apa, menuhankan uang juga nggak apa-apa. Ini ya, kamu mau menuhankan siapapun itu urusanmu gitu. Orang mau menuhankan siapapun ya urusannya gitu. Karena ini adalah wilayah privat. Gitu. Emang kenapa kalau nyembah uang gitu? Seperti kamu menyembah pohon kenari, kenapa memang gitu? Kan nggak apa-apa gitu. Misalnya orang Jepang itu memuja matahari, ya Amaterasu Omikami. Ya, itu lebih logis. Logis itu kenapa? Karena semua kehidupan ini asalnya dari matahari. Semua kehidupan yang di bumi ini asalnya dari matahari dan di-maintain atau dirawat oleh matahari. Coba Mas Amin ya. Mas Amin itu untuk melanjutkan kehidupannya perlu makan kan? Perlu energi tuh. Energi yang dimakan Mas Amin itu dari matahari loh gitu. Entah itu dari tumbuh-tumbuhan, entah dari binatang. Itu energinya dari matahari. Loh kok bisa? Iya. Misalkan tumbuh-tumbuhan energinya dari mana disimpan? Fotosintesa. Dimakan Mas Amin. Yang namanya karbohidrat. Jadilah kalori gitu. Makan binatang. Lah binatang kan makannya tumbuh-tumbuhan juga gitu. Jadi dan misalnya sekarang ini listrik semua ini dari mana? Dari matahari juga gitu. Lu kok bisa? Listrik ada pembangkit listrik. Pembangkit listrik dari mana? Dari diesel. Diesel dari mana? Dari fosil. Fosil dari mana? Binatang dan tumbuhan udah mati jutaan yang lalu. Dari mana itu? Energinya dari matahari juga gitu. Jadi orangnya nyembah matahari itu lebih logis daripada nyembah yang belum jelas ada apa enggak gitu. Ya nggak apa-apa juga mau nyembah apapun gitu. Tapi kalau dikatakan misalkan mau menyembah uang, menuhankan Tuhan, atau
menguangkan Tuhan, ya sama-sama nggak apa-apanya, yang penting kamu hidup itu. Uang juga gitu. Nah, Oke. uang itu juga gitu. Nah, uang itu juga gitu. Akhirnya uang ini adalah kepercayaan, sistem kepercayaan yang paling bisa menjembatani semua lapisan, semua hal, semua gap. Beda bangsa, beda warna kulit, beda agama, bisa dijembatani dengan uang. Gitu. Pada saat habis perang salib itu ya, perang salib terus kemudian dilanjutkan inkuisisi, masa inkuisisi dan Eropa hampir dikuasai oleh Kristen gitu ya, Katolik gitu. Orang-orang Katolik itu membuat koin-koin yang bergambarkan Yesus, Bunda Maria gitu. Tapi mereka juga membuat koin sendiri segi 4 yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah gitu. Supaya apa? Supaya mereka gampang berdagang dengan orang-orang Islam itu. Dan orang-orang Islam pun dengan senang hati menerima pajak yang gambarnya Yesus sama Bunda Maria, wong pajak gitu. Ya misalnya sekarang kita bayar pajak dengan dolar, in God we trust. Kamu Muslim ya tetap diterima gitu. Nah, jadi uang ini kalau ada karena manusia ini pada dasarnya toleransi itu bukan ciri manusia. Manusia itu nggak kenal toleransi gitu. Manusia itu bisa bunuh-bunuhan gara-gara beda logat. Bisa bunuh-bunuhan. Gitu. Beda bahasa, bunuh-bunuhan. Beda warna kulit, bunuh-bunuhan. Beda agama, apalagi harus malahan gitu. Jadi, nah satu-satunya yang menjembatani ya uang ini. Nah, tapi uang ini tadi ya sejarahnya panjang dari mulai uang yang sulit gitu. Karena misalnya ya, dulu pernah ya yang namanya misalnya orang Sumeria itu suka emas gitu. Orang India emas itu dianggap nggak berharga di zaman ya tahun 3000 sebelum Masehi gitu. Di India emas nggak dianggap gitu. Di Cina beda lagi yang dianggap berharga gitu. Pada saat Cortés itu ya, Cortés nggak usah jauh-jauh sebelum Masehi itu ya. Pada saat Hernán Cortés itu orang pasukan Spanyol konkuistadornya itu yang menginvasi Meksiko tahun 1519 itu ya. Waktu itu dia datang ke Aztec itu. Orang Aztec itu bingung lihat orang-orang bau ini nggak mandi kan mereka. Orang Aztec itu kalau ada kedatangan tamu dari orang-orang kulit putih itu mereka membakar dupa karena baunya nggak tahan mereka itu, baunya orang-orang Eropa itu. Orang Eropa belum kenal mandi. Ya, bangsa Aztec itu bingung ini perhatian atau ketertarikan orang Eropa terhadap emas itu membingungkan mereka itu. Emas itu dari bangsa Aztec itu bangsa Aztec itu nggak berharga, dipakai alat juga terlalu lembek gitu ya, nggak bisa dimakan juga gitu. Pada saat Cortés ditanya kenapa sih itu bangsa kalian itu tergila-gila sama emas itu? Cortés itu jawabnya ini, karena saya dan kawan-kawan saya itu menderita penyakit jantung yang obatnya emas gitu. Jadi ini ya Nah, tapi perbedaan harga antara emas misalkan di India dan di Sumeria itu. Kalau kemudian ada hubungan dan mereka itu berkorelasi akan terjembatani dan akan membuat keseimbangan. Misalnya orang Sumeria orang Mesopotamia datang ke India, melihat emas banyak, harganya murah. Dibawa ke Sumeria gitu. Di Sumeria dia beli emas dengan harga murah di India, dibawa ke Sumeria gitu. Lama-lama orang India tahu bahwa ini permintaan mereka makin banyak, naikkan harganya gitu. Nah, di Sumeria karena pasokannya banyak, harganya lama-lama turun. Nah, akhirnya seimbang gitu ya. Di mana-mana akhirnya seimbang karena itu hubungan dan itu karena kepercayaan yang ada di otak gitu. Terus otak ini kita Dok, itu menjembatani ya, silakan. Menurut penelitian kan gini, sebenarnya memang jelas sekali bahwa tanpa uang orang nggak bisa bahagia, itu jelas. Tapi uang itu punya korelasi positif terhadap kebahagiaan manusia hanya pada sampai taraf tertentu. Misalnya kalau di Amerika, let's say sampai $70.000 per tahun, atau kalau di Indonesia mungkin setiap bulannya manusia harus punya 15 juta lah ya untuk bisa bahagia. Iya. Jadi selama manusia punya akses ke makanan, ke minuman, ke tempat tinggal dan masa depannya cukup cerah,
itu manusia bahagia. Tapi setelah di atas itu, korelasi uang terhadap kebahagiaan itu tidak signifikan atau bahkan flat. Jadi mungkin di situ ajarannya Siddhartha masuk di mana setelah pada taraf tertentu kamu bahagia atau tidak itu sebenarnya ciptaan kamu sendiri. Kalau itu gimana, Dok? Ya, gini ya. Jadi di samping uang itu mempunyai fungsi yang saya bilang tadi, uang itu bilang tadi itu bahwa uang itu bisa menjembatani segala macam budaya macam-macam itu, dan itu cenderung menghilangkan kecemasan. Ya, artinya menumbuhkan kebahagiaan. Tapi uang itu punya sisi gelap itu. Sisi gelap gini. Manusia itu mencari nilai gitu, ya. Ya, manusia itu mencari nilai gitu. Ada nilai-nilai yang tidak bisa dihargai itu. Ya, kesetiaan gitu ya. Terus kemudian hubungan itu tidak ternilai itu sebetulnya, karena manusia meletakkan itu pada nilai yang berbeda gitu. Seorang ibu seharusnya tidak menjual anaknya karena anaknya itu berharga, dihargai berapapun ya nggak bisa gitu hubungan antara anak dan ibu itu. Tetapi kalau jumlah uang itu terlalu banyak, jebol pertahanan itu gitu. Jebol pertahanan itu gitu. Seorang yang loyal kepada kerajaannya, kepada negaranya pada level tertentu, jebol pertahanan itu gitu. Sehingga tadi kecenderungan bahwa ada batas-batas tertentu yang membuat orang itu cenderung bahagia dan cenderung tidak bahagia, memang itu logis itu. Karena nilai-nilai yang dianggap sakral itu jebol oleh uang itu. Jebol. Oh sudahlah, itu apalah itu. Ya, orang Islam, orang Kristen itu ya, pada umumnya itu dia menghindari dosa besar. Ya, kalau dosa kecil-kecil nggak apa-apa lah gitu ya. Makan babi jangan, kalau korupsi oke lah gitu ya. Yang babi kan dosa besar gitu ya. Itu tapi dengan uang itu bisa berbeda semua itu. Beda, jebol semua. Dan itu yang menyebabkan akhirnya uang ini punya sisi gelap. Di samping dia menjembatani gitu ya, pada level-level yang sakmadyo itu memberikan kebahagiaan, pada jumlah yang itu menimbulkan problem. Orang kalau mempunyai uang banyak, terus sifatnya emang jahat, wah sudah dia punya alat untuk melakukan apa saja gitu. Itu misalkan kita berbicara tentang sejarah Remus dan Romulus, coba gitu, gara-gara uang gitu. Itu yang membuat kenapa otak kita memang bisa merespon uang itu secara berbeda kalau jumlahnya berbeda. Akan tetapi pada masyarakat yang dikenalkan untuk mempunyai ikatan kelompok yang sangat kuat itu tidak dari soal gitu. Penelitian di Amerika itu tidak berlaku pada saat diterapkan di Denmark dan Swedia. Gitu. Ya, tidak berlaku gitu. Bahkan di Denmark dan di Swedia pada jumlah yang sangat besar, orang cenderung bagi-bagi malahan gitu. Ya, jadi dan bagi-bagi dalam hal ini meningkat yang namanya level empatinya, dan empati itu justru kunci utama yang namanya kebahagiaan pada manusia ya. Pada manusia. Karena manusia itu terikat pada kelompok yang besar yang sangat bergantung kepada empati tiap individu gitu. Itu ada kaitannya sama mirror neuronnya manusia? Iya betul, ada mirror neuron. Jadi kebahagiaan manusia ini, coba ya Mas Amin ya. Coba. Kalau di Amerika sama saja sama di Indonesia ya. Kalau misalkan di Denmark atau di Jepang ini ya gitu. Kalau seorang ibu punya anak gadis gitu ya. Terus kemudian jam 11 malam belum pulang gitu. Mereka tenang kok. Gitu. Kenapa? Karena mereka yakin anak gadisnya akan diperlakukan dengan baik oleh komunitas. Gitu. Nggak kayak di Amerika, mengerikan lah ya. Itu di Indonesia yang mengerikan gitu. Anak nggak pulang jam 11 itu ibunya cemas gitu. Di Jepang, di Denmark, di Finlandia enggak gitu. Karena empatinya tinggi banget gitu. Sama, orang tua jalan naik angkutan umum gitu, anaknya akan tenang gitu. Kenapa? Karena orang tuanya akan diperlakukan dengan baik oleh komunitas. Ini yang namanya kebahagiaan gitu.
Sehingga yang namanya level kebahagiaan itu atau indeks kebahagiaan itu memang society, komunitas itu, bukan individu per individu. Nah, kalau komunitas itu bahagia, otomatis individunya cenderung untuk bahagia. Gitu. Tetapi kalau individu bahagia, tapi komunitas itu tidak bahagia, keseret nggak bahagia dia tadi. Gitu. Contoh, orang itu bakat bahagia, tapi ya tetap melihat anaknya nggak datang malam, dia cemas itu, kebahagiaannya hilang. Gitu. Dan itu karena mirror neuron tadi. Mirror neuron itu dilatih sejak kecil misalnya. Di Jepang ini kalau itu cosplaynya anak-anak itu ini dompet atau handphone atau ini punya kalian bukan ya, kalau bukan jangan diambil. Kenapa? Ini yang kehilangan sedih gitu. Jadi waktu kecil itu dikenalkan kalau kehilangan itu sedih gitu, jangan diambil gitu. Nanti kalau dia ingat dia balik lagi gitu, jangan dipindahkan juga gitu, karena ingat dia tempat di situ gitu. Jadi mirror neuron itu dengan dilatih itu dia bisa meningkat pelan-pelan kemampuan empati. Bakat empati manusia itu rata-rata ada. Tapi kemampuan kalau dilatih ya naik. Sama dengan misalnya Mas Amin itu bakat gitarnya pas-pasan aja. Tapi kalau latihan 8 jam sehari, hebat itu. Dan makin sering dilatih makin hebat. Sama dengan empati juga gitu. Jadi urusan kebahagiaan ini adalah empati gitu. Empatinya itu. Dan terus uang, ini, gimana dok? Dan uang itu bisa menjembatani empati itu gitu. Nah pada masyarakat yang empatinya tinggi itu, orang yang kelebihan uang itu nggak gelisah mau diapakan atau dia membuat apa, enggak, malah dia udah dikasih yang kurang aja gitu. Oh jadi uang itu pada taraf tertentu memang bisa menghasilkan kebahagiaan yang berlebih jika diamalkan lah istilahnya. Iya. Kalau pada masyarakat yang empatinya tinggi, jadi kebahagiaan itu kan komunitas. Nggak ada, kebahagiaan individu itu nggak ada. Misalnya gini ya, kita itu sering kebingungan, atau orang Indonesia terutama, itu tidak bisa membedakan antara kebahagiaan dan kesenangan. Itu berbeda. Happiness dan pleasure itu dua hal yang berbeda. Di otak kita ya. Di otak kita itu beda. Ya, di otak kita itu beda. Itu neurotransmitternya beda jenis. Neurotransmitter sama, tapi konstelasinya berbeda. Misalnya gini, kalau Mas Amin melihat misalkan McGregor dihajar habis-habisan oleh Habib atau oleh Islam, dong, Mas Amin teriak-teriak, wah, itu bukan kebahagiaan, itu pleasure, itu kesenangan, itu kegembiraan. Kenapa? Karena melihat orang lain menderita, McGregor dihajar berdarah-darah, Mas Amin seneng, gitu. Jadi terhadap McGregor, Mas Amin mematikan otak empati Mas Amin. Orang lihat adu jago, melihat jago yang satu dihajar oleh jago yang lain itu gembira kita melihat individu yang menderita, kita gembira itu. Itu jadi shutdown empati kita itu. Shutdown. Nah, pada ini bukan kebahagiaan, ini kegembiraan. Karena kegembiraanmu itu menghasilkan sorrow atau menghasilkan kesengsaraan bagi orang lain, penderitaan gitu. Dan itu kalau dalam komunitas ada yang menderita, ya berarti nggak bahagia ini komunitas ini. Makanya kalau dalam survei indeks kebahagiaan Indonesia level 84 gitu. Tetapi orang Indonesia tiap hari declare bahagia itu sederhana sambil ngupload pecel gitu. Dia nggak tahu bahagia itu apa gitu. Ya, orang dia handphonenya ketinggalan, misalkan di McD aja dia cemas, di mana letak bahagianya gitu. Lintas semerat. Threshold uang pribadi itu makin rendah gitu. Sehingga uang tertentu pada level threshold tertentu itu bisa mengubah pendirian moralnya gitu. Ya itu. Tapi pada masyarakat yang bahagia, threshold ini makin tinggi gitu. Yang tadi yang dikatakan Mas Amin tadi pada orang Amerika itu pada titik tertentu mereka tentu tidak bahagia. Tapi ini tidak sama atau tidak berlaku pada masyarakat yang indeks kebahagiaannya lebih tinggi dari Amerika. Kira-kira gitu deh Mas Amin. Oke. Terus sekarang kita mencoba bicara di masa depan yang
mungkin sekitar 10 atau 15 tahun lagi, di mana Oh, oke. ya manusia itu akan bisa mengupload kesadarannya atau mengupload nyawanya ke cloud. Iya, Nah, iya. ini kira-kira peran uang di semesta baru kita ini masih cukup signifikan atau akan berkurang sangat drastis? Kelihatannya nggak berbeda. Contoh ya sekarang, Mas. Contoh sekarang. Sekarang ini ya, sekarang. Kalau dulu itu misalkan tahun 1500 itu hampir sama ya. Kalau sekarang ini ya, jumlah total uang, nilai uang total, uang dalam tanda kutip, itu, coba nanti dicek lagi ya, itu 60 triliun dolar seluruh dunia. Ya, seluruh dunia. Tetapi jumlah total koin dan uang kertas di seluruh dunia itu 6 triliun. Dari 1/10-nya 60 dong. triliun, ya 1/10-nya. Jadi lebih dari 90% dari semua uang, ya, lebih dari 50 triliun hadir dalam bentuk rekening, ya, eksis dalam server-servernya komputer. So what? Gitu. Jadi nanti pun itu, ya, itu ada dalam cloud juga. Hanya nilainya mungkin ya yang sama dengan misalnya di film-film itu kredit mungkin ya. Jadi mungkin satu dunia ini memang satu nilai gitu. Kalau sekarang kan ya tetap aja menyetaraan ini antara apa namanya antara dolar dan rupiah gitu. Tapi tetap aja sih gitu. Nah, nanti karena ini merupakan alat tukar yang paling efektif gitu. Ya sama dengan sekarang. Misalkan Mas Amin mau transfer saya itu saya juga percaya itu. Itu kepercayaan gitu. Bahwa yang ditransfer itu sama gitu. Nah, kalau nantinya iya, Jack. Ini akankah ada perubahan kan sekarang kalau di dunia nyata ini kita punya dopamin, vasopressin, oksitosin gitu-gitu. ya, Apakah itu nantinya ketika itu didigitalkan perannya terhadap pengambilan keputusan manusia akan sama atau tentu bisa berbeda lah, Mas. Tentu berbeda. Kalau misalnya ini kita pernah diskusi nih. Kalau Mas Amin terus kemudian diupload masuk di cloud gitu ya. Mas Amin kan nggak perlu makan gitu. Jadi kebutuhan Mas Amin itu turun drastis itu. Dari yang sehari 3.000 kalori gitu dan harus mengambil kalori ini sekarang 1 bulan cuma 3 watt gitu. Ya, kebutuhannya kan berbeda. Dan kita tidak lagi mempunyai ruang privat gitu. Nggak punya gitu. Nggak punya gitu. Kenapa? Karena waktu itu ya saya dan Mas Amin online gitu. Apa yang menjadi pengalaman dan pengetahuan Mas Amin menjadi pengalaman dan pengetahuan saya. Bisa dalam waktu 50 nanodetik bisa itu. Dan orang itu kalau online itu cenderung berbagi dia itu. Ada yang namanya penyatuan besar itu. Selalu itu. Kecenderungan manusia seperti itu gitu. Nanti ya tidak ada itu pembatasan-pembatasan yang seperti sekarang ini adalah wilayah privatku, ini bukan gitu ya itu bukan itu yang menjadi tantangan.